Alhamdulillah, kita masih diberi umur untuk menjumpai Ramadan 1441 Hijriah di tengah pandemi COVID-19 yang melanda seluruh bangsa-bangsa di dunia. Bulan Ramadan disebut pula bulan Al-Quran, Syahrul Quran. Pada bulan inilah Al-Quran diturunkan sebagaimana firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Terjemah Quran Surah Al-Baqarah ayat 185. Al-Quran telah mengubah kehidupan bangsa Arab yang terbelakang, jahiliyah dan ummi menjadi umat yang maju, bahkan mampu menaklukkan dua negara adidaya kala itu, yaitu Romawi dan Persia. Dengan Al-Quran, bangsa Arab mampu membebaskan bangsa-bangsa lain dari belenggu kezaliman penguasa dan kegelapan budaya mereka. Berabad-abad dalam naungan khilafah Islamiyah, Al-Quran menjadi pedoman hidup kaum muslim. Mereka menerapkan Al-Quran dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Fakta sejarah menunjukkan bahwa kebangkitan bangsa Arab yang pertama kali memeluk Islam itu sangat dipengaruhi oleh Al-Quran. Apa rahasianya? Tidak lain karena Al-Quran memiliki 3 fungsi utama. Yang pertama, sebagai mukjizat yang abadi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, sebagai pedoman hidup minhajul hayah kaum muslim. Dan yang ketiga adalah sebagai media ibadah kaum muslim. Al-Quran adalah mukjizat terbesar yang dimiliki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran telah menundukkan bangsa Arab yang pada waktu itu berada di puncak kesusastraannya. Mereka tidak mampu membuat karya sastra yang keindahan bahasanya semisal dengan Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menantang mereka untuk membuat satu surat saja yang semisal dengan Al-Quran. Tetapi tidak ada seorang pun yang sanggup menyambut tantangannya. Kemukjizatan Al-Quran itu pun terus berlaku sepanjang masa. Dengan Al-Quran, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mampu membuktikan kerasulan beliau. Dengan Al-Quran, generasi pertama kaum muslim mampu mengalahkan Quraisy dan sekutu-sekutunya. Karena itu, dengan Al-Quran itu pula, insya Allah kaum muslim masa kini pun akan mampu memenangkan persaingan global melawan musuh-musuh mereka. Alhasil, jika kaum muslim hari ini ingin kembali memimpin dunia, selayaknya mereka kembali menempatkan Al-Quran pada kedudukannya yang sebenarnya, yakni sebagai mukjizat teragung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagai media ibadah dan sebagai pedoman hidup. Yang terakhir ini, yakni menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup, tentu harus diwujudkan dalam seluruh aspek kehidupan, akidah, ibadah ritual,
muamalah, siasah atau politik, pendidikan, hudud, dan lain-lain. Semua itu tentu membutuhkan institusi negara sebagai pelaksananya, yakni khilafah. Inilah juga yang dipraktekkan oleh para sahabat, khulafaur rasyidin, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan generasi setelah mereka selama lebih dari 14 abad.